Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Agi Alaspan, kelas sipil C NIM D011937. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang rekayasa pondasi. Pondasi diartikan sebagai bangunan bawah atau substrate yang berfungsi untuk meneruskan beban maupun gaya yang disebabkan oleh bangunan atas atau upper strike dengan lapisan tanah. Pondasi secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pondasi dalam pondasi dangkal. Dalam perencanaan pondasi, pemilihan jenis pondasi tergantung pada satu, itu fungsi bangunan yang akan dipikul pondasi. Dua, besarnya beban dan berat dari bangunan atas. Tiga, pondasi tanah di mana bangunan tersebut akan didirikan. Empat, biaya pelaksana pondasi. Pondasi tiang pancang dapat digolongkan berdasarkan pemakaian bahan, cara penyaluran beban, cara pemasangan, dan berdasarkan perpindahan tiang. Poin pertama itu pondasi tiang pancang. Menurut pemakaian bahan, tiang pancang dapat dibagi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut: tiang pancang kayu, tiang pancang beton. Pondasi berdasarkan cara penyaluran beban yang diterima tiang ke dalam tanah. Berdasarkan cara penyaluran bebannya ke tanah, pondasi tiang dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu tiang pancang dengan tahanan ujung, tiang pancang dengan tahanan geser, tiang pancang dengan tahanan lekatan. Dalam pemasangan tiang ke dalam tanah, tiang dipancang dengan alat pemukul berupa pemukul atau hammer, mesin uap, pemukul getar atau pemukul yang hanya dijatuhkan penutup. Kapasitas daya dukung tiang. Yang dimaksud kapasitas dukung tiang adalah kemampuan atau kapasitas tiang dalam mendukung beban. Kelompok tiang. Kelompok tiang adalah sekumpulan tiang yang dipasang secara relatif berdekatan dan biasanya diikat menjadi satu di bagian atasnya dengan menggunakan pilkap. Efisiensi kapasitas kelompok tiang. Menurut Coduto, efisiensi tiang bergantung pada beberapa faktor, yaitu jumlah, panjang, diameter, susunan, dan jarak tiang. 2. Model transfer beban. 3. Prosedur pelaksanaan pemasangan tiang. Metode elemen hingga bidang geoteknik. Analisa metode elemen hingga pada rekayasa geoteknik berbeda dengan metode elemen hingga pada rekayasa struktur karena adanya interaksi elemen yang memiliki kelakuan yang berbeda. Misalnya, itu secara umum pemodelan geometri pada metode elemen hingga dibagi menjadi tiga, yaitu asimetris. Pemodelan asimetris digunakan untuk struktur yang simetris seperti tiang pancang. Plainstein. Pemodelan Plainstein biasanya digunakan untuk pemodelan struktur memanjang. Metode penelitian. Metode penelitian meliputi sebagai berikut: data umum proyek, karakteristik tanah, data teknis tiang pancang, metode pengumpulan data. 5. Tahap penelitian. Hasil dan pembahasan. Daya dukung dan penurunan tiang pancang akan dihitung dengan metode analitis dan metode elemen hingga dengan menggunakan data hasil sondir, token penetration test, standar penetration test, dan data hasil laboratorium, dan juga perhitungan efisiensi pada fondasi tiang pancang kelompok. Perhitungan daya dukung multimetering pancang secara analitis dilakukan berdasarkan data hasil sondir. Contoh perhitungan daya dukung ultimated pada kedalaman 1 meter berdasarkan data sondir. Perlawanan penetrasi konus atau PPK. Jumlah hambatan lekat, luas penampang tiang. Pada metode elemen hingga daya dukung ultimated, yang akan dihitung adalah daya dukung aksial pondasi tiang pancang. Pemodelan tanah yang digunakan adalah pemodelan geometris asimetrik, yaitu kondisi awal digambarkan seperempat namun sudah mewakili sisi yang lain karena dianggap simetris dan dengan pemodelan tanah kolom. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.